Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, ini hari siang. Bertemu kembali dengan saya Mahdam Sayuti di channelnya Mahdam Sayuti. Nah, kali ini saya kedatangan teman saya, yaitu ada deh nanti si Masnya mau memperkenalkan diri. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya tentang yang namanya PPG. Apakah itu PPG? Nanti kita jelaskan lebih lanjutnya. Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu teman saya yang namanya Ing Eng. Ya, perkenalkan dulu Mas. Siapa namanya? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat. Saya juga merupakan seorang alumni PPG Prajabatan dari Universitas Sriwijaya tahun 2017. Lalu riwayat pendidikannya S1-nya sempat di pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Sriwijaya juga. Terus sekarang sedang mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu dulu. Oke, status ngajarnya apa itu Mas ya? Sekarang masih CPNS. Wow. Ya, Mas ini yaitu statusnya yaitu CPNS. Betul. Dan doakan 2 bulan lagi lah, 3 bulan lagi, sekitar bulan 6 nanti Mas ini akan 100%. Dia juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman. Kami berdua akan berbagi pengalaman dengan kalian yang ada di rumah yang lagi nonton YouTube saya, berbagi pengalaman tentang kuliah PPG, pendidikan profesi guru prajabatan khususnya. Kita mau bahas yang PPG prajabatan saja karena kami berdua yaitu alumni dari PPG prajabatan. Oke, langsung saja Mas Fahmi ya. Di sini Mas Fahmi dari PPG jurusan apa Mas Fahmi? Pendidikan guru sekolah dasar PGSD. Nah, langsung saja Mas Fahmi ya. Saya mau tanya kan PPG Mas Fahmi. Pengalaman Mas Fahmi dari awal sampai akhir selama mengikuti perkuliahan. Dari awal itu ya dari pendaftaran sampai pembagian sertifikat pendidik. Ya, langsung saja Mas Fahmi jelaskan kepada apa ya kita. Ini mungkin buat yang kepo-kepo di luar sana ya. Jadi waktu PPG Prajabatan waktu itu dimulai dari daftar dulu seperti biasa, sama sih kayak rata-rata seperti biasanya daftar online ya Mas? Online. Online. Waktu itu online di Ristek Dikti. Waktu itu daftarnya kalau nggak salah kita menampilkan ijazah sama transkrip dan foto. Nah ya untuk itu. Terus setelah itu nanti ada pemberkasan administrasi. Administrasinya kita ngirim berkas lagi, persis sama seperti CPNS ya. Ngirim berkas dulu. Habis itu kalau lolos pemberkasan baru deh kita bisa tes pengetahuan kalau tidak salah. Iya, tes pengetahuan yang dilakukan langsung pakai komputer dan betul. Jadi online, betul. Tes komputernya online mirip sama kayak tes CPNS itu betul. Jadi ada waktunya, ada sesinya, terus juga soal-soalnya juga paket-paket seperti itu ya. Jadi ada 3 paket pada waktu itu betul. Jadi pengetahuan umum, terus bidang dan bahasa Inggris. Tes yang terakhir setelah itu ada minat bakat dan wawancara. Tapi sebelum ke minat bakat harusnya lulus dulu. Kalau lulus ya. Pengumuman ternyata lulus. Kita ikut tes terakhir minat bakat sama wawancara waktu itu. Mungkin kalau di situ kita lebih santai ya karena satu kelas itu mungkin cuma 7 orang. Kalau kami kemarin 7 orang, nggak tahu kalau kamu berapa orang? Kemarin sekitar itulah, saya lupa ingat. 7 orang lah rata-rata ya. Terus yang penguji di depannya ada 2 orang, ya dia menanyakan macam-macam, mulai dari motivasinya masuk PPG, terus nanti kalau memang sudah lulus mau diapakan, terus kira-kira nanti ilmu yang didapat mau diberikan bagaimana. Jadi nggak cuman ikut-ikut aja nanti sudah selesai aja gitu. Apa sih mau ditanya tuh kontribusi kita tuh nanti selanjutnya untuk bagaimana seperti untuk PPG ini gitu. Ada di situ Mas pertanyaan yang krusial sekali. Ditempatkan ditempatkan di mana saja dan siap tidak menikah selama pendidikan 1 tahun pendidikan. Selama 1 tahun pendidikan harus siap tuh tidak menikah. Iya. Jadi yang jomblo seger ya. Terus setelah itu Mas lulus. Setelah itu ada pengumuman lagi dan nama-nama yang sudah sudah ditunjukkan itu lulus. Nah di situ ada kesempatan tuh
pada waktu itu kami dikasih beberapa hari untuk mengkonfirmasi betul-betul mau diambil atau enggak. Sayang ya, tapi Iya, dulu betul. masih ada keraguan sih di teman-teman itu ya. Karena pada Ada waktu yang itu ada yang enggak gitu. ada yang sudah bekerja, Iya. terus tidak menikah selama 1 tahun itu adalah pemikirannya. Iya, benar. Ada yang Iya. udah mau hari hanya di antara 1 tahun itu. Ya terus setelah itu Mas? Nah jadi setelah itu fix, setelah tidak ada yang mundur lagi, sudah dipastikan kita pemberkasan ulang. Ya, pemberkasan. Pemberkasan ulang sama kayak CPNS. Pemberkasannya itu hampir mirip 99% seperti pemberkasan CPNS ya. Betul. Kalau sekali. udah masuk CPNS itu mirip sama, Iya, sama betul. kayak surat kesehatan jasmani rohani, SKCK, surat keterangan tentunya tidak menikah dari Iya. kepala desa, Kepala siap desa, tidak menikah. siap tidak menikah. Tapi kalau di CPNS kan nggak ada sebenarnya. Berarti lebih berat kita kan? Wow. Gitu. Betul. Oke, setelah itu selesai ya Mas, kita Iya, selesai. selesai. Habis itu kita melakukan perkuliahan ya selama Kuliah 1 tahun. Selama 1 tahun dibagi dari 2 semester. Iya, satu semester pertama itu full di dalam Full kelas. kelas. Ya. Yang semester kedua itu full Di luar. di luar tuh maksudnya di laboratorium pendidikan seperti tempat PPL ya di Ah. sekolah-sekolah mitra dari kampus. Ya, kita ceritain dulu di perkuliahan di dalam kelas dulu. Kelas dulu. Oke. Apa ya? Jadi pertama masuk itu kami mulai kuliah itu di 2018. Ya. Jadi Februari kalau tidak salah. Ya, Itu pertama biasa ada pengenalan kampus ya. selama 3 hari dari universitas, ya dijelaskan macam-macam lah tentang PPG dan segala macamnya. Nah setelah itu baru tuh kuliah di kelas, mulai masuk perkuliahan yang resmi itu setelah 3 hari itu. Jam kuliahnya mulai dari 7.30 7.30 ya, ya sampai jam 5 sore. Wah. Baru boleh keluar dari Melelahkan kelas. guys, tapi tenang, kuliahnya itu nggak langsung dari jam 7.30 langsung nggak ngapa-ngapain di dalam kelas nggak. Betul. Ada coffee break jam 10-an itu ya, coffee break itu ya. coffee break jam 10. Iya, tergantung dari tergantung dosennya juga sih. Boleh coffee break itu maksudnya kita boleh ya regang-regangan lah gitu kan. Ya. Boleh apalah gitu. Terus yang habis itu ada isomanya juga. Pastilah itu ya. Buat makan, terus sorenya itu Sorenya juga buat kita dikasih waktu buat sholat sholat. asar. Setelah itu lanjut lagi. Sampai jam 5 sore. Nah, itu untuk dalam 1 minggu itu berapa hari, Mas? 1 minggu itu Senin sampai Jumat aja. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Ya, Selain Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 1 minggu free ya. 1 minggu free. 1 minggu tuh mingguan. betul, bisa malam mingguan. Dan itu sangat melelahkan sekali. Jadi betul. kebiasaan tidurnya itu, pola tidurnya itu berubah. Dari yang biasanya jam 10 malam itu mau tidur atau masih 12 malam mau tidur, itu terbalik. Sekarang habis pulang dari kuliah jam 5 nyampe rumah sholat maghrib kan. Habis maghrib biasanya tidur. Iya, sudah Karena ngantuk. kecapean tidur, Kecapean, nanti betul. alarm itu biasa dibuat jam 12 ke atas. Jam 12, jam 1, jam 2 itu pasti bangun buat tugas Buat pastinya. tugas, ya. Karena setiap hari ada tugas. Karena setiap hari pasti ada tugas, pasti. Melelahkan. Nah, Iya. setelah itu Mas ya sudah terlewati. Betul. Kalau hitungannya itu dulu itu kalau nggak salah kalau kami ya itu sekitar 88 hari normal. Bisa dibayangin 88 hari itu kita di dalam kelas ya. Kalau saya sih bisa di luar kalau yang Mas ini terus. Kalau penjas mah bisa keluar, Ya, masih ada lah kan. fresh-freshnya dikit. Iya. Kalau emang enggak ya, full. Nah, untuk dalam pelaksananya Mas, materinya dibagi mana Mas? Materinya, oke. Kalau- Kuliahnya. Nah, ini Ah. yang mau daftar PPG ini nah materi Ya. kuliahnya yang harus kita lalui di dalam pembelajarannya itu. Beda sih ya. Iya. Saya coba jelaskan kalau yang dari PGSD-nya nih. Iya. Jadi kalau PGSD itu kita mulai di pertama, tapi kayaknya kalau yang pertama sama semua. Sama semua. Nah, kalau yang pertama LK1 ya, Loka Karya LK1 1 itu sama semua. sama semua tentang kalender pendidikan, program tahunan, program semester, terus minggu efektif, silabus umum di situ ya. silabus umum juga di situ. Jadi kita benar-benar kayak tahu Iya. gimana sih nyusun kalender pendidikan, minggu efektif, rota dan kosong itu. Itu yang ke-1-nya. Kayaknya sama ya kalau Sama. yang sama. Kalau untuk LK2 dan seterusnya, LK2 dan seterusnya karena kalau SD kan pakai kelas Iya. sebenarnya kan. Nah, jadi kalau LK berikutnya itu kami mulai dari kelas 1, kelas 1 SD, terus bertingkat ke kelas 2, 3, 4, 5, stopnya di kelas 5 pada waktu itu. tapi kalau di Penjaskes itu kalau di saya yang sudah saya lakukan itu kan
LK 2-nya yaitu berdasarkan KD-nya di situ pembelajaran pertama yaitu tentang bola besar. Yaitu bola besar itu dibagi, kalau bola besar itu kayaknya 16 hari deh kalau nggak salah, itu paling banyak kalau nggak salah. Ya 16 hari itu juga dibagi 8 hari. 8 hari itu dibagi lagi, 2 hari pertama itu materi dalam kelas, 2 hari kedua itu materi di luar kelas, pempraktekannya itu kan praktek kan biasa. 2 hari ketiganya yaitu tentang pembuatan perangkat pembelajaran dari mulai silabus per KD sampai ke evaluasi pembelajaran, assessment ya. Terus terakhirnya peer teaching 2 hari lainnya. Sudah selesai LK itu tidak ke LK lain ya. Seperti itulah. Kalau penjas kan ada praktek di luar juga ya setiap LK ya. Iya benar. Betul. Kalau kami nggak ada tuh, jadi ya betul-betul udah mantap-mantap aja lah di dalam kelas. Bahkan peer teaching kalian di dalam kelas apa di luar? Ya ada yang di dalam, ada yang di luar, tergantung materinya. Materi. Kalau materi kesehatan itu kan di dalam. Ada juga materi permainan ada yang di dalam, karena yang permainan yang bisa kayak permainan yang anak-anak kelas 1 itu kan nggak memerlukan tempat yang banyak gitu kan. Ya. Terus kalau udah kita masuk udah 1 semester itu ya, kita libur ya, ada libur libur ya. Kita masuk ke semester 2, tapi sebelumnya ada di situ rangkaiannya apa aja, Mas? Oh ya, sebelum ke semester 2 tuh. Iya. Kita pertama kali dulu KMD. KMD dulu. Apa itu KMD? Khusus mahir dasar untuk pramuka. Pembina pramuka. Iya, jadi satu paket dalam PPG itu kita dapat banyak. Kita dapat banyak betul. Iya, dalamnya itu. Kita sudah bisa KMD. Kita jadi pembina pramuka di dalam sekolah. Otomatis tuh pasti. Otomatis. Terus, belum tentu loh guru-guru di. Nah iya betul, belum tentu tuh. Jadi kalau masuk PPG otomatis pasti ikut KMD. Punya sertifikatnya. Walaupun dia bukan anak pramuka, betul. M gitu, kayak M ini bukan saya juga ya. bukan anak pramuka kebetulan. Tapi ya harus bisa. Harus bisa. Lalu setelahnya bela negara. Oh iya, dari Kodim. Kalau pramuka itu berapa hari? Pramuka tuh seminggu. Wow, seminggu. Dan itu kemah itu ya guys. Iya, yang anak mama ya mulai sekarang belajar dulu. Belajar dulu. 7 minggu loh, 7 minggu loh. 7 hari? 7 minggu, ya 7 hari. 7 hari 1 minggu ya. Setelah itu bela negara. Bela negara. Bela negara dari Kodim. Iya, kita bela negara. Negara aja dibela, apalagi kamu coba. Ya, oke. Kita sudah belajar membela negara ya pada waktu itu. Kalau kami waktu itu bela negaranya udah nyampe 1 minggu loh. Iya kan sama juga ya. Nginep nggak pada waktu? Saya kayaknya nggak nginep deh. Sama aku juga nggak nginep kebetulan. Karena pada waktu itu kami lebih full aja, jadi dari pagi jam 6. Iya betul. Benar. Dari jam 6 sampai sore, sampai jam 5 sampai setengah 6 kadang baru pulang. Setelah itu hari terakhirnya ada outbound ya. Iya, hari akhirnya ada. Seru. Pokoknya outboundnya itu kita di loreng-lorengin, kita ke sungai gitu ya? Iya, ke sungai-sungai. Kita disuai goyang sama mas-mas tentaranya gitu. Kita seru banget guys gitu. Kami pada waktu itu outboundnya di tengah kota. Jadi kami outboundnya tuh nyusurin pinggir-pinggir jalan, terus masuk ke gang-gang kayak gitu, gang-gang sempit. Kami dulu di itu loh, tempat yang Sriwijaya itu apa? Deket Gandus itu. Kan situ. Apa namanya? Lupa aku. Taman Purbakala. Iya, Taman Purbakala Sriwijaya. Nah, di situ kan ya kalian kami enggak tuh, kami benar-benar di daerah Sri itu aja. Jadi dia bela negaranya versi kota gitu ya. Outboundnya versi. Tapi ditutup mata loh, sama aja lah. Kalau tabrak mobil. Terus setelah itu selesai, kita baru ke benar-benar masuk semester 2. Baru masuk semester 2 itu aplikasian dari semester 1 yaitu di PPL ya. PPL. Selama berapa bulan itu Mas kita? Sekitar 3 bulan lebih ya. Hampir 4 bulan, Mas. Hampir 4 bulan. Bayangin di sekolah hampir 4 bulan kita PPL. Tuh. Benar. Di sekolah-sekolah mitra yang sudah bekerja sama dengan universitas kita. Iya. Kami dulu, kalau kami rombongan kami bahasa Inggris, matematika sama penjas ini kan rata-rata mapel semua. Jadi kami di kelas di SMA SMK atas ya, sekolah atas semua. Kami di SD sih. Iya, PGS justru. Masa dari SD mau ngajar di TK kan? Iya. Mau ngajar di SMA kan ya. Jadi SD itulah kalau nggak kemana-mana. Nah di situ juga waktu PPL nggak cuma PPL aja, kita juga membuat laporan kayak PPL biasa gitu kan. Laporan, ada juga tugas akhirnya jadi PTK ya. PTK. Jadi pusing kali ini.
Ya, tapi itu juga ada gunanya sih kalau sekarang itu kan untuk naik-naik pangkat PNS itu guru, khususnya guru itu kan harus membuat PTK. Betul. Ada yang membuat satu PTK untuk berapa dari apa ya namanya itu pangkat golongan golongan itu dari ini. Ada yang 2 PTK yang dari udah 4 itu ya 4 gitu. Yang udah golongan 4. 2 itu. Jadi sangat berguna sih, nggak ada yang nggak berguna, semuanya berguna. Semuanya bermanfaat kok Iya. untuk setelah-setelahnya tuh. Udah selesai PPL ya, udah selesai PPL, nanti ada ujiannya. Nah, Di PPL itu ada ujian. Apa mas ujiannya yang di PPL? ujian apa sih pada waktu itu? Ukin. Oh iya, uji kinerja betul. Praktek itu yang nilai dosen sama guru pamong. guru pamong yang diceng. Yang Oh diceng iya, dari sekolah lain iya, terlebih diganti- iya. ganti itu. Betul. Tapi syaratnya jadi guru pamong itu harus punya sertifikasi golongan di atas 4. Iya. Golongannya 4. Iya, kalau di atas 4 ke atas itu. Betul, Oke. betul. Setelah itu ada, saya itu selesai ya penutupan PPL udah selesai. Habis ada UP. UP, Betul, ujian. uji pengetahuan. Iya, ujian pengetahuan ini yang menentukan. Ini ujian nasional ini, guys. Ada yang nggak lulus. Iya, ada yang nggak lulus. Di sini pokoknya deg-degan lah. Bayangin lah kuliah 1 tahun itu dipusatkan di situ loh. Oke. Yang lain tuh kayak nggak ada gunanya gitu Betul. loh. Sama Ditentukan di kayak situ. betul. Kalau di situ nggak lulus ya udah. Tugas-tugas yang awal itu sebagai syarat agar bisa Ikut UP. Iya, Gitu. benar. Jadi UP itu kayak kita dapat tiket dulu tuh Iya. mau UP. Bagus nggak kita selama 1 tahun kemarin? Kalau ternyata bagus dapat tiket UP. Iya. Tapi pas UP pun masih harus deg-degan. Iya. Kemarin ujian berapa kali? Sekali dong. Sekali lulus. Sekali alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya juga sekali Ya. walaupun saya waktu mau itu apa Iya, deadline sempat. itu saya sempat terkapar ya. Betul. kasihan. Kapar itu karena saya perjalanan Sakit. jauh. Seminggu itu dibagi 2, seminggu itu bagi 2, 3 hari di sini, 3 hari di sana. Iya. Saya ingat. Perjalanannya wah, Melihat. tapi alhamdulillah yang di atas tidak Tidak tidur. tidur. Jadi pas berkat doa. Itu juga ya. Betul. Setelah itu selesai, nunggu pengumuman itu sekitar berapa bulan mas? Di atas bulan lah kayaknya ya. Sebulan. Di atas bulan agak deg-degan juga sih lulus nggak lulus gitu. Ada teman yang nggak lulus tapi dia ujian lagi Ujian doang. lagi. Akhirnya lulus. Udah habis kayaknya. Kalau angkatanku udah habis. Angkatanku udah habis juga 3 kali. Ada yang terakhir itu 1 orang. Udah semua udah habis semua. Tapi makanya jangan meremehkan kuliah PPG apa. Kuliah PPG itu Betul. prosesnya Yakin. wow, tapi hasilnya juga insya Allah wow. Tenang. Dan Banyak sekarang manfaatnya. manfaatnya yang sekarang ini kan yang sudah punya sertifikat pendidik Ya betul. itu kalau daftar CPNS dia udah lulus passing grade SKB untuk SKD untuk SKB-nya dia otomatis 100%. Iya betul. Tambah 100 tentunya. Iya 100%. Jadi kalau di SKD-nya dia udah posisi pertama, terus ditambah SKB-nya dia melampirkan serdik, betul. otomatis auto CPNS. Auto win. Iya. Sudahlah yang bawah. Oke. Makanya itu waktu Mohon pendaftaran maaf gitu. dilihat-lihat kan, Ah. siapa yang daftar sini pakai serdik nah gitu. Gitu. Jadi keuntungannya salah satunya itu. Gimana nggak bisa gini? Jadi aku nyimpulin. Ya teman-teman itulah namanya manfaat dari serdik ya, manfaat dari kuliah PPG itu banyak sekali ya Mas Fahmi ya. Betul, ya. Ya jangan dianggap remeh juga hasil dari PPG itu. Betul. Karena Percaya saja ya. apa yang kalian dapatkan itu pasti berguna Iya. kok untuk kegiatan berikutnya. Ada kata-kata yaitu hasil tidak mengkhianati proses. Ya benar nggak ya? Iya benar. Hasil tidak mengkhianati proses. Betul. Proses itu Ya, yang apa yang kalian lakukan dia akan hasilnya siapa yang menanam dia akan yang menuai. Betul. Ya seperti itulah. Ya mungkin itu saja yang dari kami ya. Semoga kalian bermanfaat bagi yang calon-calon teman-teman calon yang mau Ikut PPG. PPG Betul. bisa hidup kami ini bisa sebagai pembelajar lah untuk sebagai pandangan ke depan gimana itu kuliah PPG apa manfaatnya gitu kan. Betul. Ya itu dari kami. Hmm. Kalau sebenarnya ada yang belum jelas, teman-teman yang belum jelas di rumah, boleh silakan langsung dipertanyakan di kolom komentar. Apakah itu PPG prajabatan atau tentang bagaimana pendapatnya kuliahnya, ya, kegunaannya lebih lanjut gitu kan. Yang Syaratnya. ya syarat-syaratnya yang boleh pasti juga. banyak kegunaannya. Kalau kalian lulus dari PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Betul. Ya terima kasih teman-teman yang udah melihat video dari kami. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah.
kami akhiri. Jangan lupa, Jangan lupa subscribe iya channel saya. Madam Sayuti. Oke, karena subscribe itu tidak bayar, hanya ngisi kuota aja ya. Benar-benar. Kalau punya kuota bisa subscribe ke saya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mas Fahmi yang udah jauh-jauh datang dari Kayu Agung, menuruti panggilan dari saya dan membagikan pengalaman kuliahnya kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Terima kasih Mas Fahmi ya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum.